Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fid dharain amin. Wa qala aidan radhiyallahu anhu wa minal musibati al-'amah anna aktsara al-mutaakhirin ya'taqidun annahum a'rafu minal mutaqaddimin wa ahwat minhum ma'a annahum ma 'amilu illa an jama'u kalam al-mutaqaddimin wa dhammu ba'dahu ila ba'din wa hadzaful adillata wal ilala wa iqtasaru alaihi wa qalu hadza hasilul ilm. Wa qala nafa'allahu bih inna fuqaha al-waqti wa talabatal ilmi ma yanwun akhdal ilmi min thalathati asya. Awwaluha al-Qur'an ma yatadabbarunaha wa la yatafahamunaha wa la ya'khuduna al-ilma minhu. Wa kutubul hadits wa sunnah la yaqra'unaha illa lil barakah la ghair. Wa muqabilul asah wal adhar min kutubis salaf al mutaqaddimin la yaqbalunahu wa la yaqra'unahu illa lil istidhar. Wa hal tadri lima lam yudriku fahma ma'anil Qur'an wa dzalika likaunihim la yuhibbuna kutubas salafil qadimah li'annaha tahtawi 'ala ad-dalil wat ta'lil wat tanzir. ولهذا إذا نظرت إلى العالم الكبير طبقة وجدت باطنه مظلما لخلو عن القرآن وعن علم السنة النبوية. Di pertemuan yang lalu diingatkan bahwasanya hendaknya kita ini meluangkan waktu khusus untuk membaca dan menelaah kitab-kitabnya para salaf. Karena kitab mereka ini menggabungkan antara ilmu, amal, ikhlas dan kesungguh-sungguhan atau kejujuran di dalam beramal. Kalau kita berpaling dari kitab mereka, menjauh dari kitab mereka, maka itu tanda hirman, tanda dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, tanda kita tidak akan didekatkan dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah sumber-sumber menerima daripada sumber-sumber yang bersih, yang jernih bila kita mengkonsumsinya layak dan sangat pantas. Adapun datang setelah mereka, kita perlu menyaring karena ada kotoran-kotoran yang sedikit. Bertambah jauh, bertambah banyak kotoran, kita pun perlu menyaring. Nah, sekarang ini coba kita perhatikan. Kalau kita nggak nyaring, langsung dengar, langsung tahu, ngamalkan, ngawur. Akhirnya kereta itu bukan di jalurnya terpeleset, rubuh, yang di dalamnya bisa
meninggal, luka-luka dan yang lain sebagainya. Sama kalau ilmu asal kita dengar, kita nggak tahu siapa yang menyampaikan, sumbernya ini dari siapa, cuma logika kita menganggapnya masuk, akhirnya kita pakai, kita sesat, kemudian menyesatkan keluarga kita. Kalau keluarga kita juga ikut mengamalkan, begitu juga orang-orang lain kalau kita sampaikan. Makanya bahaya orang kalau nggak benar-benar belajar, asal mendengar kemudian menyampaikan. Untuk berbagi saya ilmu yang saya dapat, berbagi ilmu yang saya dapat. Kalau jadi tulisan WhatsApp nggak tahu sumbernya, dianggapnya bagus, disampaikan, ngawur jadinya akhirnya. Perlu belajar. Orang itu kalau belajar bukan lewat WhatsApp, tapi lewat guru. Kalau lewat WhatsApp ono omahe wis. Tuku HP, urupna WhatsApp wis, belajar teko WhatsApp. Tapi harus ada guru yang mengajarkan kepada kita ini. Karena tulisan itu nggak mungkin seperti apa? Omongan. Makanya perlu tetap guru, kita kitab, tulisan. Nggak bisa kita baca gini aja, tetap harus di depan guru. Kenapa? Kadang tulisan ini tidak memahamkan sesuai dengan maksudnya kecuali guru yang menjelaskan. Hanya ada kata-kata man syaikhuhu kitab fa syaikhuhu sultan. Kalau orang itu belajar dari kitab, dari tulisan, maka guru dia adalah setan. Mau nggak mau harus dengan berguru kepada seseorang. La salaf menerima dari sumber yang jernih sehingga apapun yang disampaikan oleh mereka itu layak untuk dikonsumsi tanpa disaring. Tapi kalau dari selain salaf perlu saringan, bertambah jauh dari mereka, bertambah jauh, saringannya harus double, harus benar-benar kita saring. Karena itu sebagian orang, ini musibah nih, musibah yang amah, musibah yang umum, yang hampir terjadi dimanapun, menganggap apa? Menganggap mutaakhirin itu lebih pintar, mutaakhirin lebih pandai, lebih mengerti daripada al-mutaqaddimin, dan mereka lebih berhati-hati. Jadi punya keyakinan seperti itu, bahwa mutaakhirin ini, ulama-ulama yang akhir, lebih mengerti, lebih hebat, lebih pandai, lebih berhati-hati daripada ulama-ulama yang terdahulu. Ini salah, sangat-sangat salah. Ulama terdahulu itu bukan mempelajari untuk di kehidupan mereka atau di masa mereka, tapi bahkan di kehidupan akan datang. Kalau ulama sekarang itu mempelajari kehidupan yang sekarang, bukan yang dulu. Mana yang lebih komplit? Mereka lebih komplit. Mereka mempelajari masa yang mereka ada di dalamnya dan masa akan datang. Sedangkan ulama sekarang hanya mempelajari yang saat ini. Yang dulu banyak nggak mengerti, mereka banyak nggak tahu. Lah kalau misalnya hukum itu berubah dengan datangnya yang baru-baru, berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ganti semua, berubah semua akhirnya. Nah pertanyaannya, apakah berubah? Enggak. Wudhu tetap, sholat tetap, puasa tetap, zakat tetap, haji tetap, hukumnya ini, semuanya tetap. Lah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Lah mereka tahu, mereka mengerti. Bahkan mereka lebih berhati-hati. Kenapa? Langsung yang mendidik mereka, yang mengajarkan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kehati-hatian mereka lebih
dari segalanya. Pengetahuan mereka luar biasa. Belum ada perban, belum ada gib, mereka sudah bahas. Kalau sekarang nunggu terjadi baru mereka iya yo, lek ngene apa hukumnya? Lah, ulama terdahulu itu sudah bahas. Kalau di perban atau kalau di gib dan lain sebagainya sudah dibahas dulu. Padahal dulu masa ada gib? Nggak ada. Tapi sudah dibahas. Kalau sekarang enggak, nunggu terjadi, mereka iya yo, ya apa lagi ini, baru terbuka akalnya. Baru terpikir olehnya. Baru ya nyari pembahasannya, nyari rujukannya. Ledek. Kalau dulu nggak pakai sudah. Sebelum terjadi masa seperti ini sudah. Bahkan kalau orang memiliki dua wajah atau memiliki jari yang lebih, itu sudah dibahas semua sama mereka dulu. Walaupun mungkin saat itu belum ada, tapi setelah datangnya mereka semuanya mereka sudah nggak ada, bermunculan. Kayak mungkin masa ono kok ngene iki. Masa ada seperti ini? Sudah dibahas komplit, misal seperti contohnya khunsa, orang yang memiliki dua alat kelamin, itu sudah dibahas. Bukan dokter loh yang bahas, bukan dokter, bukan sarjana kedokteran, ulama. Kalau sekarang coba ulama bahas kok ngono, ya sudah dari barokahnya para salaf. Mereka nggak ngerti apa-apa. Kalau hubungan dengan kedokteran, datang ke dokter tanya gimana gini dok, ini gini baru tanya. Kalau ulama dulu nggak pakai tanya, mereka itu sudah seperti dokter, sudah ngerti komplit. Makanya ulama salaf ini is the best, sudah luar biasa. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para salaf. Nah kalau ada yang mengatakan ulama salaf itu kurang luas keilmuannya, kurang modern keilmuannya, atau kurang berhati-hati, wah keliru. Padahal orang-orang mutaakhirin itu mengambil ilmunya para salaf. Lah kalau nggak ada para salaf, masa mereka bisa mengerti? Mereka bisa apa? Mereka mengambil ilmunya para salaf, tapi dalilnya dihilangkan, ilahnya dihilangkan, kemudian mereka mengatakan ini hasil ilmu, pengetahuan, ini hasil ini. Ibarat kalau hadis itu sanadnya dibuang, kemudian ngomong ya ini hadisnya seperti ini, mudah gampang mereka. Makanya beda jauh sehingga dikatakan oleh beliau Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas di perkataan yang lain, inna fuqaha al-wagat wa talabal ilm ma yanwuna akhdal ilm min thalathati asya. Para fuqaha zaman ini atau pencari ilmu zaman ini, mereka tidak pernah niat mengambil ilmu dari tiga hal. Nggak pernah niat. Bukan pernah niat atau niat sekedarnya, enggak, tidak pernah niat di dalam mengambil ilmu dari tiga hal. Ini bukan hanya thalabatul ilm loh, fuqahaul wagat, ulama zaman ini, zamannya beliau Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, apalagi zaman kita lebih-lebih. Kalau ulamanya aja enggak, apalagi talabatul ilmnya, pencari ilmunya tambah. Tidak pernah niat mengambil ilmu dari tiga hal. Pertama, Al-Quran. Tidak pernah niat mengambil ilmu daripada Al-Quran. Bagaimana? Pertama, membacanya apa? Ma yatadabbarunahu. Membacanya aja mereka tidak bertadabbur. Pokoknya moco, nggak tadabbur. Kalau nggak tadabbur bisa mengambil
dari apa yang dia baca. Pengetahuan nggak bisa. Untuk bisa mengambil dia harus apa? Tadabbur. Dan itu perintahnya Allah. Rasul aja diperintahkan untuk tadabbur. Bahkan kalau orang nggak bertadabbur itu antara dia nggak ngerti atau antara hatinya dikunci, sudah digebok, nggak bisa menerima, nggak bisa memahami. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau di hati mereka terdapat gembok-gembok atau kunci-kunci tertutup. Mereka tidak mentadabburi. Kalau sudah tidak mentadabburi, nggak mungkin bisa memahami. Baca tok akhirnya. Baca tok. Sedangkan mereka enggak, mereka membaca, mentadabburi, niat mengambil ilmu daripada Al-Qur'an. Nah, kalau sudah tidak mentadabburi, wala yatafahamuna wala ya'khuduna ilmu. Berarti mereka tidak memahami, mereka tidak mengambil ilmu daripadanya. Hal kecil aja, hal kecil. Ulama atau penuntut ilmu agama itu belajar ilmu bahasa Arab, baik itu nahwunya, sorofnya. Hal kecil aja. Kita nggak usah hal yang besar, ilmu yang luar biasa dari Al-Qur'an. Ini hal yang kecil. Ada ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, imla dan semisalnya. Nah, kalau orang yang belajar ilmu agama, yang mengerti ilmu agama, ketika membaca Al-Qur'an sambil menggunakan akalnya, menghubungkan apa yang dia baca dengan pelajarannya dari nahwu, dari sorof, imla, dia dapat ilmu. Main baca, ini rofa karena mubtada, oh ini mansub bi khobar inna atau kana, ini loh dapat ilmu nahwunya, jadinya mateng nanti karena dia membaca sambil mengingat-ingat atau mencari dari apa yang dia baca, mana mubtadanya, mana khobarnya, mana isimnya, mana khobarnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, dapat dia. Kemudian sorof, ini dari fi'il apa ini? Ini fi'il lazim atau muta'addi? Ini thulathi mujarrad atau rubai atau khumasi, sudasi dan sebagainya. Dapat dia. Imla, oh tulisannya seperti ini. Iya, karena seperti ini. Kalau gini seperti ini. Duh, dapat. Ini kecil. Lah kalau dalamnya lebih lagi. Allah mengatakan seperti ini. Loh dapat. Makanya ulama dulu baca Al-Qur'an niat mendapatkan ilmu, mengambil ilmu dari Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca. Yang pertama. Yang kedua, wa kutubul hadits wa sunnah. Orang sekarang penuntut ilmu atau ulamanya tidak pernah niat mengambil ilmu dari hadis dan sunnah. Mereka hanya membacanya untuk mendapatkan keberkahan. La ghair, nggak ada yang lain wis. Baca hadis untuk apa? Dapat berkah. Baca hadis untuk dapat berkah. Wis. Nggak ada yang lain. Lah hadis ini menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba kita buka Sahih Bukhari itu. Menerangkan hadis sebelumnya di ayat Al-Qur'an. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Disebutkan di situ hadisnya. Hadis itu menjelaskan, menerangkan Al-Qur'an. Tapi kita hanya sekedar membaca untuk mendapatkan keberkahan, wis nggak ada yang lain. Sehingga kita nggak mendapatkan ilmu daripada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muqabbilul asah.
wal adhar min kutubis salafil mutaqaddimin la yaqbalunahu wa la yaqra'unahu illa lil istidhar. Di dalam ilmu fikih itu ada pendapat al-asah, ada pendapat al-adhar. Kalau kita belajar ilmu fikih itu ada pendapat al-asah, ada pendapat al-adhar. Lah ada kata-kata muqabilul asah atau muqabilul adhar. Lawannya al-asah, lawannya al-adhar. Anggaplah dhaif. Lawannya al-asah atau lawannya al-adhar. Dari kitabnya salaf terdahulu. Jadi kitabnya salaf terdahulu di situ ada disebutkan muqabilul asah dan muqabilul adhar. Lah ulama sekarang tidak mau menerima pendapat muqabilul asah atau muqabilul adharnya para salaf. Kecuali lil istidhar, hanya untuk pengetahuan, hanya untuk sekedar tahu gitu aja. Nggak ada yang lain. Bukan untuk diambil pendapat dan sebagainya, enggak. Seakan-akan diremehkan. Pendapatnya para salaf mencatat atau mengedepankan muqabilul adhar atau muqabilul asah ini seakan-akan diremehkan oleh mutaakhirin. Sekali lagi para salaf tidak mencatat atau tidak menulis kecuali pasti itu sangat ringan dan dibutuhkan daripada pendapat yang kuat dan muktamad bagi orang pasti itu. Dan mereka memiliki dalil-dalilnya, nggak mungkin nggak tanpa dalil, ada dalil-dalilnya. Tapi ulama mutaakhirin menganggap ini dhaif, ini tidak layak, ini itu macam-macam. Seakan-akan dia lebih mengerti, lebih paham. Ibarat dokter itu, ibarat dokter. Lulusnya dengan bayar. Sebetulnya tidak lulus, tapi bayar lulus. Lah dokter seperti ini kan bahaya. Kenapa? Lulusnya bayar, berarti nilainya ini nggak bagus. Pemahamannya juga mungkin nggak bagus. Lah kalau lulusnya dengan bayar, kira-kira kalau pasien datang bisa menyembuhkan atau mematikan ini? Kalau orang tahu ini lulusnya dengan bayar, kira-kira wani wong teko rono. Nggak mungkin berani. Tapi kalau lulusnya benar-benar lulus, orang nggak ragu datang ke situ. Ini ngerti nih, memang paham ini. Ini lulus tanpa membayar dan lain sebagainya. Oh pasti. Pasti seperti itu. Ulama salaf seperti itu. Lulusnya itu benar-benar lulus pembelajaran, penelaan yang matang bila dibandingkan dengan al-mutaakhirin. Karena itu kenapa ulama sekarang atau thalabatul ilm sekarang ini seperti itu, tidak dapat atau tidak niat mengambil ilmu dari tiga hal ini. Wahal tadri lima lam yudriku fahma ma'anil Qur'an. Kenapa? Mereka tidak mengetahui atau tidak memahami makna Al-Quran. Simpel sebetulnya. Mereka tidak dapat memahami makna Al-Quran yang indah, yang bagus. Kenapa? Likaunihim la yuhibbuna kutubas salaf al-qadimah, karena mereka tidak mencintai kitabnya para salaf terdahulu. Padahal kitab para salaf terdahulu itu, kitabnya mereka itu lengkap dengan dalil, lengkap dengan taklil dan tandir. Dalilnya ada, taklilnya ada. Kenapa kok dijadikan seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Itu lengkap. Kemudian ada tandir, ada apa? Disebutkan di situ perbandingannya, khilafnya. Ini loh, kalau seperti ini gini, kalau seperti ini gini. Itu disebutkan lengkap. Kitabnya para salaf. Nah, tapi dianggapnya ini akhirnya mereka nggak bisa, tidak mampu memahami makna Al-Quran. Akhirnya makna Al-Quran disampaikan sesuai akal
akalnya, sesuai logikanya, yang itu semuanya akhirnya membuat orang sesat dan menyesatkan. Walihada idza nadarta ilal alimil kabir at-tabaqah, kalau kita ini melihat orang alim yang besar ya, tapi kamu akan mendapatkan hatinya gelap karena kosong dari Al-Quran dan kosong dari ilmu Al-Quran dan kosong daripada ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis-hadisnya. Wa qala Sayyidina Al-Qutb Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Man ta'ammala tasannifal mutaakhirin ra'ah taksur an tasannifis sabiqin." Nah, kalau kita perhatikan, kalau memerhatikan kitabnya al-mutaakhirin, kitabnya orang-orang yang akhir, kamu akan melihat jauh perbandingannya daripada kitab-kitabnya as-sabiqin yang dahulu. Kenapa? Karena as-sabiqin karangan mereka tidak mengarang karangan kecuali apa? Niat-niatnya bagus, niat-niatnya baik. Jadi karena niatnya baik, niatnya bagus, akhirnya kitabnya mereka unggul, lebih mulia, lebih istimewa, dan juga lebih mudah difahami, lebih jelas, lebih gamblang difahami kitabnya Al-Mutaqaddimin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, "Idza ra'aita aw samita syai'an minal kutubi fa'ridu ala amali salaf wa kutubihim." Jika kamu melihat atau mendengarkan sesuatu ilmu dari kitab-kitab, fa'ridu ala amali salaf wa kutubihim, maka terlebih dahulu cek apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat ala amali salaf, dengan amalnya para salaf. Cek kan disi. Apa yang kamu dapat itu, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar ya, dari kitab-kitab, kitab ini, kitab itu, terlebih dahulu cek kebenarannya, melihat amalnya para salaf. Apa amalnya para salaf? Sesuai enggak ini dengan amalnya para salaf? Kemudian cek juga di kitabnya para salaf. Disuruh ngecek kitabnya para salaf. Jadi bukan asal nerima kemudian kita share, nerima share. Jangan, terima delok ndhisik iki. Cocok nggak dengan amalnya para salaf? Atau di kitabnya para salaf ada nggak? Nah, ada sesuai, share, amalkan, pakai. Enggak. Nah, kalau enggak, tinggalkan. Ini fa'in wafaqa hadiyahum falzamhu. Kalau memang ini sesuai, cocok dengan arahannya mereka para salaf, ajarannya para salaf, ilmunya para salaf, falzamhu, lazimi. Wa malam fatruku. Kalau enggak cocok, enggak sesuai, fatruku, tinggalkan. Oh bagus ini, tapi enggak cocok dengan amalannya para salaf, enggak cocok dengan arahnya para salaf, tinggalkan. Sekalipun nampak bagus, tapi kalau cocok ambil. Kenapa? Fa innahu mizan tashihil a'mal fi jamil ahwal. Karena mereka para salaf itu adalah sebagai timbangan atau ukuran bagus dan benarnya amal di setiap keadaan. Di setiap keadaan mereka menjadi timbangannya, menjadi tolak ukurnya. Nah, tolak ukurnya. Wa mutala'atu kutubihim, dan menelaah kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab mereka itu minal bir lahum, termasuk daripada bakti kita kepada mereka. Wa tarkuha, dan meninggalkan menelaah kitab mereka, membaca kitab mereka, minal ukuk, daripada kedurhakaan. Yes. Kita akan tahu anak yang berbakti apa kemuliaannya, keistimewaannya, anak yang durhaka bagaimana. Menelaah, membaca kitabnya para salaf berarti berbakti kepada mereka. Meninggalkan, tidak menelaah, tidak membaca kitabnya para salaf, itu termasuk durhaka. Apakah nggak boleh menelaah kitabnya selain kitabnya para salaf? Boleh,
Wala ba'sa bi mutalaati kutubi ghairihim. Enggak apa-apa kita menelaah kitab selain kitabnya para salaf. Walakin ma'a mutalaati kutubihim, tapi jangan tinggalkan menelaah kitabnya para salaf. Monggo mau baca kitab-kitabnya selain para salaf bisa, monggo, enggak apa-apa. Tapi jangan kita membaca kitabnya yang bukan salaf meninggalkan kitabnya para salaf. Itu keliru. Nah, karena mereka menjadi tolak ukur kebenaran amal perbuatan kita dari segala keadaan. Karena itu salaf ini nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita jauhi, harus selalu kita dekati, baik itu orang-orangnya ataupun kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya harus kita, dan kita harus beramal meniru amalnya para salaf, meniru amalnya para salaf. Oh, para salaf itu melakukan ini kalau hari ini, oh kalau salaf itu mengerjakan ini, dan itu harus kita ikuti kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang kaya dengan kebaikan, ya, kuat dalam keimanan dan ketakwaan. Kalau enggak, itu tadi isu corona wedi, takut pisan, menghindar, menjauh. Kenapa menjauh? Akhirnya kebaikan kita disuruh menjauhi, ketaatan kita disuruh menjauhi, pahala yang besar kita disuruh menghindari, yang enggak ada pahalanya dusotok malah kita disuruh mendekati. Suruh mendekati. Nah, ayo coba masjid karpetnya suruh, kemudian dibatasi sholatnya dan yang lain sebagainya. Tapi pabrik ada, dengar kita suruh nutup, suruh ngerangi karyawannya, suruh ngerangi jam kerjanya, nggak ada. Lu terus lebih aman pabrik daripada masjid, daripada musola. Lebih bahaya sana, sana mesin, sana banyak polusi. Masjid tidak ada polusi, sana lebih banyak polusi dan lain sebagainya. Tapi nggak disuruh nutup, nggak disuruh ngurangi, nggak disuruh ini, nggak disuruh itu. Sedangkan masjid suruh nganu karpetnya, batasi atau ngasih jarak dan yang lain sebagainya. Ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal sama sekali, tidak masuk akal. Tapi orang ketakutan, orang Islam ketakutan. Loh, itu perlu dipertanyakan keimanannya itu. Ya apa imane wong-wong iku kok wedi? Nggak boleh salaman. Loh, salaman ini pahalanya besar. Kita dianjurkan oleh Rasulullah jika bertemu sesama muslim itu dianjurkan untuk apa? Salaman. Salaman. Mari nek umban tanganmu ndak mopo. Salam. Goblok, dikei pahala gede ndak gelem. Bodoh, dikasih pahala besar ndak mau. Bodoh. Masjid kegiatan ilmu diliburkan. Duh. Eman temen, ini pahala besar, orang jalan dari rumahnya untuk menuntut ilmu ini pahalanya besar, diliburkan. Hanya khawatir. Lu khawatir loh, hanya khawatir loh. Belum pasti loh. Yang pasti masuk neraka lo ndak khawatir wong-wong. Maksiat pasti masuk neraka, kemungkaran pasti masuk neraka, nggak wedi kok, nggak ditutup kok. Masjid yang insya Allah surga, yang insya Allah rahmat, disuruh ini suruh itu loh. Makanya kembali ke salaf, telaah kitabnya para salaf, baca kitabnya para salaf, keimanan kita insya Allah kuat, nggak khawatir dengan isu-isu fitnah dan yang lain sebagainya, aman, benteng besar, bentengnya kokoh. Itu menjauh dari kitabnya para salaf, akhirnya khawatir, bentengnya nggak kuat, nggak tebal, khawatir dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semuanya dari fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita, kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari segala macam bala, musibah dan wabah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma
Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.